Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan selanjutnya ini pada pertemuan keempat, oke, itu adalah ada subject and predicator. Apa sih itu subject? Nah, coba lihat. Singkatnya sih kalau subjek itu pelaku, kalau predikat itu ya kata kerjanya. Jadi dalam bahasa Inggris itu wajib harus ada subjek, ada predikatnya, baru dia jadi kalimat. Itu. Kalau cuma subjeknya ya nggak bisa juga. Kalau cuma predikat aja nggak bisa juga. Jadi harus digabung. Oke, Oke, subjek itu person, thing, deed, doing, and action. Nah, itu bahasa Inggrisnya. Oke, kalau lebih simpelnya, subjek didefinisikan sebagai siapa, kemudian apa dalam sebuah kalimat. Nah, contoh kalimat misal Rama goes to school every day. Siapa yang pergi sekolah? Ya Rama. Atau apa yang pergi sekolah? Ya Rama. Kalau apa itu tapi bukan orang ya, kata benda biasanya. Apa yang ada di sana misalnya? Meja, nah itu. The table is on the table is in the class. Apa yang di dalam kelas? Meja, nah itu. Itu lebih simpel subjeknya. Ini kalau Rama goes to school every day itu ya subjeknya Rama. Kalau predikat itu apa sih? Explain what subject does. Menjelaskan apa yang subjek lakukan. Oke, predikat selalu mengandung verb. Verb itu bisa to be atau bisa juga kata kerja. Verb 1, verb 2, atau verb 3 atau verb 3. Nah, ini katanya verb ini. Goes ini kata kerjanya. Kalau Rama tadi kan subjek, berarti setelah ya goes to school every day. Bagaimana sih membedakan nanti subjek sama predikat? Batas membedakan subjek sama predikat itu biasanya kata kerja ini kata to be-nya. To be kan kita sudah bahas di pembahasan sebelumnya. Itu. Ini goes. Berarti sebelum kata kerja itu biasanya subjek ini biasanya. Nah, subjek atau pelaku, contoh subjek ya pertama kata ganti yang sudah kita bahas. Oke, ada are, you, they, we, see, it subjek, who, which, that, who. Nah, ini juga sebagai subjek. Who itu apa sih? Who itu kata ganti. Who siapa, kemudian which yang, nah itu. Kemudian subjek, kemudian kata benda. Nah, ini banyak. Students. Gimana sih cara membuat kalian? Misalnya the student are good. Berarti student subjeknya, are good-nya itu predikatnya, itu maksudnya. Kemudian ada children, kalau yang noun kata benda kan, ada water, ada education. Kemudian ada kelompok kata atau noun phrase. Nah, ini maksudnya kelompok kata. A new method, the spirit, the woman who works there. Nah, itu. A new method is good misalnya. Metode yang baru itu bagus. Itu kelompok kata. Nggak harus satu kata dia. Biasanya berupa dua kata. Bisa juga tiga lah gitu. Lebih dari satu kata coba lihat. Nah. Kemudian ada gerund atau verb ing. Ya, smoking misalnya. Smoking is forbidden. Smoking berarti dia subjek. Kemudian writing a thesis is very bored. Misal writing a thesis is difficult. Nah itu. Writing a thesis ini kelompok kayak gini dia masuk ke noun phrase. Kemudian tapi bentuknya gerund. Gerund itu apa sih? Kata kerja yang dibendakan. Nah ini. Smoke kan kata dasarnya. Kalau writing itu kata dasarnya write. Nah itu ditambah ing. Itu maksud gerund. Kemudian to infinitive kata dasar atau basic verb 1. To study English is difficult. Nah misalnya. To study English berarti subjeknya to study, is English, itu predikatnya, pembatasnya itu to be-nya is. To be a good teacher. Kemudian ada subclass benda. Subclass itu klausa. Nih. Where the mysterious girl lives, di mana gadis misterius itu tinggal. Bukan bertanya ini tapi where the mysterious girl live is my place misalnya. Whether they are coming or not, apakah mereka datang atau tidak, is not my problem misalnya. Is not my problem itu predikatnya. Oke, that's all. Kemudian ada predikator. Ini subjek. Nah, biasanya kalau tahu predikat bisa tahu subjeknya. Jadi fokus saja kepada predikatornya. Oke, kalau saran saya. Nah, predikat itu ada macam-macamnya. Ada berbentuknya to be, ada am, is, are, nah itu. Plus itu ditambah maksudnya.
Kemudian ada was, ada were kalau di masa lalu past tense itu. Kemudian ditambah misalnya kelompok kata sifat, ada kelompok kata benda, ada kata keterangan, ada kelompok preposisi, kemudian verb ing tadi ada verb 3, ada to infinitive nih. Contoh misalnya to be plus kata sifat atau adjektif ini. Ini kan to be dari were kan ini ya. The new student were happy. Nah, itu maksudnya. Kemudian berarti predikatnya were happy, subjeknya ini. Nah, itu. Kemudian they are the best military officer. Berarti predikatnya ini, pembatasnya are. Nah, ini. Berarti sebelumnya ini subjeknya. Nah, itu. The chairman was in his office. Nah, ini pembatasnya ada was. I'm reading a new report. Nah, ini present continuous. Ini kan ada to be plus verb ing. Nah, ini kata dasarnya read. Berarti subjeknya I, predikatnya ini. Ini kok sampai ujung penjelas aja, sama aja sebenarnya. Kenapa ini sampai ujung? Karena di sini nggak ada verb, cuma ada to be, makanya sampai akhir. Nah, he is given more chance. Ini to be plus verb 3, tapi ini dia kata pasif. He is given, dia diberikan kesempatan lebih. Nah, itu. We are to finish, to infinitive kan. Nah, infinitive itu kata dasar kayak finish ini nggak boleh ditambahi ing, to finishing nggak boleh, to finish it juga nggak boleh. There are lots of crime in this country. Ini salah miring, salah miringnya, harusnya ini yang dimiringkan, salah ini. Nah, itu it is. Nah, ini is ini predikatnya, itu batasnya. Kemudian ada lagi misalnya ini predikat, ada will, can gitu. Nah, will akan, can bisa, may mungkin, must harus, would sama dengan will artinya, could sama dengan can, should sama dengan will artinya akan. Contoh ini plus infinitive. Infinitive kan kata dasar, dia nggak boleh ditambah verb 2, verb 3. We will live. Nah, ini berarti ini verbanya, ini sebelumnya subjek. They can study, boleh, atau they must study, ini maksudnya they could study this morning, berarti ini subjeknya, dia nggak boleh bersendiri-sendiri nih. Kalau yang ini to be auxiliary verb atau kata kerja bantu. Nah, kemudian nih they will be. Nah, harusnya kan they are very happy, karena menggunakan will, they will be very happy. They must be a teacher. Kok pakai be ini? Be ini kan to be harusnya. Cuman ini harus menjadi infinitive, kembali ke menjadi kata dasar. Itu urutan dalam penggunaan bahasa Inggris. Kemudian lanjut aja. Oke, next. Ini have, has yang sudah dibahas sebelumnya. Has, kata nggak harus punya sih artinya, banyak macam artinya, atau sudah juga bisa. Kemudian ada ini, ada verb 1 yang kemarin, verb 1 atau present tense yang menggunakan s and es. Oke, kemudian ada verb 2 past tense. Nah, ini biasanya banyak macamnya, ditambah ed kalau dia itu. Oke, contoh ini, they have done, atau they has done, they had done. Mereka sudah selesai melakukan penelitian dengan teliti, laboriously, secara itu diteliti dalam laboratorium. She has been absent for 3 days. Nah, berarti ini verbanya, ini subjeknya. Kemudian penggunaan verb 1 dan verb 2. The members agree. Nah, ini verbanya, berarti ini subjeknya. Our manager leaves. Wah, ini paling mudah mengidentifikasikannya karena ada es-nya, dan itu verbnya. Ini berarti ini verba, ini subjek, ini predikatnya. Nah, itu. Kemudian the guest left, verb 2 dari leave, itu kan dia leave, left. Nah, itu the guest left this morning, ini verb 2 nya.
Nah itu verb 2 dari ini, verb 2 past tense, berarti dia sudah masa lalu. Kemudian nah ini coba latihan sudah ada jawabannya tadi. Oke, nah ini tentukan subjek dan predikat dari kalimat berikut. To overcome the angry mood. Nah, prove difficult. Nah, berarti to overcome the angry mood, cari dulu kata predikatnya lebih mudah. Berarti prove. Nah, berarti ini subjeknya. Kemudian today many home have got television. Cari dulu predikatnya apa? Have got. Berarti subjeknya ini. Kemudian the local people frequently use. Mana sih predikatnya? Use. Nah ini berarti ininya itu subjeknya yang saya bold, saya garis tebalkan. Kemudian the bride's room is beautifully decorated. Nah ini decorated, kok sampai selesai? Karena decorated ini tadi kan bab 3 dia, berarti dari sini sampai sini. Oke, kemudian ini ada S nya udah, berarti ini predikatnya, ini subjeknya itu. Kemudian ketik 5 belum sih sebenarnya, ketik ada gerund and infinitive. Apa itu gerund? Apa itu gerund? Gerund itu kata kerja yang dibendakan atau kata kerja yang ditambah ing. Benar juga, sama aja sebenarnya. Contoh smoke misalnya, smoke itu kan smoking, misal no smoking, berarti semua kata dasarnya. Painting is my hobby, kata dasarnya paint ini. I don't like swimming, saya tidak suka berenang. Nanti ada kata-kata tertentu yang harus menggunakan gerund, kemudian ada kata tertentu yang nggak boleh menggunakan gerund. Oke, kemudian ini fungsi gerund sebagai subjek. Subjek tadi kan ya sebagai subjek pelaku. Nah itu smoking too much is, nah ini kan predikatnya. Reading is my hobby. Nah ini predikatnya. Swimming makes. Nah makes berarti ini verbnya. Kemudian sebagai objek berarti di belakang. Nah ini I like playing tennis. Nah ini. Kemudian sebagai komplement atau pelengkap, my hobby is playing tennis. Pelengkap dari apa sih? Hobinya ini is. Nah ini. As a noun modifier. Noun modifier itu modif, berarti menjelaskan kata bendanya. Reading books. Nah ini kan kata benda, berarti buku bacaan. The opening ceremony. Ceremony apa? Pembukaan. Kemudian ada apa? Closing ceremony. Close kan tutup, berarti upacara penutupan. Nah itu biasanya ditambah ing. Kemudian after preposisi. Preposisi di pertemuan pertama kan preposisi itu apa sih? Ya ada by, ada under, ada after. Nah itu preposisi. Preposisinya nah ini. Nah itu by working hard, kata dasarnya kan work. Kemudian sebagai judul misalnya judul paragraf atau apa, atau judul apalah, misalnya judul macam-macam lah, judul topik apa. Kalau ada kata kerjanya, ini kan kata dasarnya garden, kemudian empower, kemudian write. Nah tinggal ditambahin gardening, perkebunan. Garden kan kebun. Kemudian empowering, menguatkan, empowering society, menguatkan masyarakat, empowering. Kemudian writing English test, itu masuk dari penggunaan gerund. Kemudian nah ini gerundnya itu kapan sih menggunakan gerund? Setelah kata-kata ini kan kata kerja semua ini, ada avoid, ada dislike, ada finish, forgive, continue. Diletakkan gerund setelah kata kerja yang ini. Wah kok banyak sekali. Lama-lama paham lah, nanti hafal juga kapan sih menggunakannya itu. Oke, misalnya nah ini, would you mind lending me your money? Lending ini kan kata kerja, mind ini juga kata kerja. Mind ini kan ada dalam masuk kelompok ini. Nah ini mind, harusnya kan ini lend, tapi karena ketemu dengan mind kan nggak boleh kalau verb itu ada dua. Nah ini dia fungsinya bukan sebagai predikat, tapi sebagai objek dia. Do you mind? Keberatankah kamu meminjamkan saya uangmu? Nah itu karena setelah kata ini. Nah, kemudian I can help. Ini kan verb falling in love with you.
kata dasarnya fall. Itu maksudnya. The guests enjoy dance, kata dasarnya. Kok udah jadi ing? Karena ketemu enjoy. Nah ini dari kata enjoy, itu maksudnya. Oke, misalnya apa lagi? Oke, misalnya nah ini. Mana tadi? Ini. I don't like swim. Saya tidak suka berenang. Berarti saya tidak suka masak. I don't like cook. Masakan cooking berarti. Saya tidak suka bermain bola. Berarti I don't like playing football. Nah itu penggunaan setelah kata itu. Kemudian ada setelah preposisi. Nah ini setelah penggunaan verb ing setelah preposisi. Ada in, out, at, before, and so forth. Nah contoh, the student are fond of playing football. Ini preposisinya. Kalau mau mengisi kata kerja, he is interested in investigating. Kata dasarnya investigate. Jadi dia tertarik dalam menginvestigasi kasus yang spesial. Any left home without saying anything. Nah, ini. Kalau setelah preposisi dia pasti menggunakan gerund atau verb ing. Kemudian to infinitive. To infinitive itu kata dasar, bentuk dasar. Misalnya bentuk dasar dari tadi, dia nggak boleh menggunakan gerund. Berarti setelah kata-kata ini hope, permit, need, tell, urge, warn, instruct, learn, decide, nggak boleh menggunakan gerund ini. Contoh, ini kalau rumusnya nggak usah dihafal. Anton wants kata dari kata want. Nah ini Anton wants, continue ini kan kata kerja juga, nggak boleh Anton's wants continuing, nggak boleh. Berarti I wants to continue his study to university. Atau Anton mau apa? Anton mau belajar, berarti Anton wants to study English, misalnya itu. Nggak boleh Anton wants study English. Oke, saya ganti wants misalnya menjadi decide. Anton decides to continue his studying English. Itu. Nah ini Agus asked me to close the door. Nih, ask kan to close. Nah itu penggunaan to infinitive. Nggak boleh menggunakan gerund setelah kata yang ada di dalam tabel ini. Kemudian tanpa to, without to, infinitive without to, kata dasar tanpa menggunakan to. Kata-kata apa aja sih? Ya ini ya, ada make, have, dia sedikit sih biasanya. Hanya kata-kata tertentu nggak boleh menggunakan to. Nah ini polanya, ini kelompok katanya. Contoh, the father lets, dari kata ini, go, nggak boleh. The father lets me to go, nggak boleh pakai to dia maksudnya. The teacher makes me to study hard, nggak boleh menggunakan to, karena masuk kelompok ini dia, tanpa menggunakan to. I saw him crossing. Verb perception dapat diikuti kata kerja bentuk ing dengan pola SP dan O nya verb ing. Ini di luar topik sebenarnya. Oke, itulah penggunaan gerund, kemudian menggunakan to infinitive, kemudian tanpa menggunakan to infinitive. Nah, ini contoh latihannya. Nah, maksudnya begini, Benjamin enjoys. Ini kan kata kerjanya, harusnya ditaruh maunya kan ditaruh di sini. Nah, ini maksudnya menggunakan listening atau to listen atau listen setelah enjoys. Tadi kan kalau setelah kata enjoys tadi apa? Nih. Enjoy. Mana enjoy ada? Enjoy berarti dia menggunakan gerund. Berarti setelah enjoy ini berarti dia Benjamin enjoy listening to his iPod. Nah itu. I don't mind the washing up. Ini do, ini pakai doing atau to do atau hanya do. Berarti I don't mind doing the washing up. Oke, selanjutnya bisa dijawab sendiri. Dia cara melihatnya ini aja kata ini, kata sebelumnya. Tahu ini waited, nah berarti menggunakan to buy atau apa. Told ini dari tell, kata dasar ini kata ketiganya. Oke, saya kira hanya itulah
Untuk pembahasan kali ini yang mau ditanya silahkan langsung aja ditulis di kolom komentar. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.